Rasul 2 ini yang baru-baru ini saya pelajari juga dari salah satu artikel, bahwa bahasa roh itu adalah suatu fasilitas untuk dipakai untuk menginjili. Dalam teman-teman Gloria Channel, kembali lagi di kesempatan yang baik. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan narasumber kita kembali yang akan memperkenalkan diri nanti kembali, bahwa walaupun kemarin sudah memperkenalkan diri, hari ini teman-teman bahwa kita akan topik yang menarik, yaitu bahasa roh yang sering disebut orang sandal lama. Kita akan ulik itu bersama narasumber kita. Oke, shalom, like Peran. Oke, shalom, like Ronaldo. Ya, oke, perkenalkan diri dulu deh. Mana tahu kan udah lupa teman-teman yang nonton. Oke, ya juga. Oke, saya kembali lagi memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Pairan Situmorang. Saya orang Batak. Asal saya Aceh Tenggara. Saya dari 4 bersaudara, anak pertama. Posisi saya sekarang di Papua, pelayanan serta ada pekerjaan sedikit untuk membantu kehidupan sehari-hari saya. Oke, pada malam hari ini adalah bisa dikatakan topik yang menarik, bahkan bisa dikatakan juga pro dan kontra mengenai topik yang kami bawakan pada malam hari ini. Lanjut, Bang Ronaldo. Keren Lego. Memang ini pro dan kontra memang sampai sekarang di gereja-gereja ya, dari dulu sampai sekarang membahas. Ya, pertanyaan yang pertama lah yang sering sekali terbesit dalam pikiran anak-anak muda juga orang-orang Kristen tentunya, yang tentang bahasa roh ini lah. Apa sih itu bahasa roh lah? Oke, pertanyaan pertama itu apa itu bahasa roh ya? Oke, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu bahasa roh, otomatis kita juga harus mengetahui sumber bahasa roh itu. Iya kan? Bagaimana kita menjelaskan sesuatu, menjelaskan A sampai Z, padahal kita nggak mengetahui sumber. Nah, sumber itu sangat penting. Jadi sumber bahasa roh itu dari mana? Nah, ya tentunya adalah dari Roh Kudus itu, dari pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu. Nah, kalau bahasa teknisnya dalam dunia akademik teologi itu namanya dikatakan pneumatologi, yang artinya itu diambil dari bahasa Yunani, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari yang artinya ilmu yang mempelajari Roh Kudus. Nah, mempelajari secara keseluruhan. Tetapi pada malam hari ini kami nggak menjelaskan secara keseluruhannya, tetapi hanya menjelaskan fokus kepada apa itu bahasa roh. Karena kalau berbicara tentang Roh Kudus itu sangat luas. Kalau berbicara tentang Roh Kudus itu sangat melebar, tak bisa kemana-mana. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi masing-masing ketiga pribadi ini mempunyai dokumen masing-masing, data masing-masing. Jadi seperti ini, Yesus punya penjelasannya tersendiri, Bapa juga mempunyai datanya tersendiri, begitu juga Roh Kudus. Tetapi bukan berarti ketika saya mengatakan seperti itu, Tritunggal menjadi suatu prinsip politisme. Tidak. Tritunggal itu tidak politisme. Tritunggal itu monoteisme. Jadi pada malam hari ini yang berpusat penjelasan pada malam hari ini adalah fokusnya itu apa itu bahasa roh, karya manifestasi bahasa roh. Jadi kita tidak terlalu membahas pada malam hari ini apa itu pribadinya, apa itu karya-karya yang lain, karena Roh Kudus itu saya katakan tadi di awal itu luas. Berbicara tentang Roh Kudus sangat luas. Bisa juga berbicara Roh Kudus ini mengarah ke eklesia, karena itu Roh Kudus itu sangat berperan penting juga dalam gereja. Bisa juga Roh Kudus ini mengacu kepada soteriologi, karena
Roh Kudus ini juga mempunyai peran penting dalam keselamatan. Soteriologi itu ilmu pelajari tentang keselamatan. Jadi masuk kita dalam pertanyaan pertama tadi itu, apa itu bahasa roh? Di awal tadi saya katakan tadi, ini adalah sesuatu hal yang pro dan kontra, terkhusus di dalam konteks kekristenan pada saat ini. Bahkan mulai daripada abad keempat, itu sudah muncul perdebatan-perdebatan. Gereja Protestan, gereja karismatik, gereja bahkan Katolik yang saya pelajari, itu muncul perdebatan-perdebatan. Masing-masing punya argumentasinya tersendiri terhadap mengenai khususnya tentang bahasa roh ini. Jadi, apa itu bahasa roh? Secara, kalau kita berbaca bahasa aslinya, itu bahasa Yunani, bahasa roh ini adalah diambil dari kata glosa, yang artinya adalah bahasa lidah. Bahasa lidah, gumauan atau rangkaian kata-kata yang disampaikan kepada yang disembah, yang disampaikan kepada yang Tuhan yang disembah itu. Nah, tapi jangan kita juga langsung punya pemahaman seperti ini. Kita berbicara tentang bahasa roh, ketika berbicara tentang glosa, langsung kita berpikiran bahwa itu milik Kristen. Tidak. Jadi itu di agama, selain agama Kristen, selain agama kita Kristen, di seperti agama-agama animisme, agama-agama pagan, mereka juga memiliki kata-kata seperti itu, yang bahasa roh itu, yang artinya kata-kata bahasa lidah ini, kata-kata bahasa roh ini, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Itu dia. Karena itu tadi, ada banyak varian-variannya. Kalau kita mendengar orang yang berbahasa roh itu ya, nggak cuma satu, Pak. Nggak cuma satu. Ada bermacam-macam varian yang kita dengar. Gak usah kita sebutkan, nanti kesannya nanti mengejek. Ya Bang Ronaldo, nanti kesannya mengejek. Nanti ada orang nonton, kita bilang nanti, maaf, cenderung nanti kesannya mengejek. Tetapi yang perlu saya sampaikan, bahasa roh itu banyak varian-variannya. Jadi, apa itu bahasa roh? Bahasa roh, karena sekali lagi bahasa roh adalah, kalau kita mengacu kepada bahasa aslinya, itu bahasa Yunani, mengacu kepada glosa, bahasa lidah, yang artinya gumauan, rangkaian kata-kata yang disampaikan kepada yang disembah itu, tapi tanpa ada arti yang jelas, tidak ada yang tahu. Ya. Itu dia bahasa roh. Ada satu lagi pertanyaan, Bang Ronaldo. Lalu bagaimana seharusnya berbahasa roh itu, Bang? Oke, bagaimana seharusnya berbahasa roh? Pada malam hari ini atau pada sesi ini kita akan mengacu kepada dua pasal, yaitu di kitab pasal Kisah Para Rasul dan di Korintus. Nah, di Kisah Para Rasul itu, di hari Pentakosta itu, boleh kita melihat bahwa mereka itu waktu mereka berkumpul, terus ada suatu nyala apa? Saya bacakan ya. Tiba-tiba ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka yang mengatakan. Ini sangat menolong pertanyaan itu, bagaimana seharusnya berbahasa roh. Boleh kita melihat di ayat yang selanjutnya, ayat ke-7, mereka semua tercengang dan heran berkata, bukankah mereka semua ini yang berkata-kata Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kappadokia, Pontus dan Asia dan lain-lain. Jadi di dalam konteks di Kisah Para Rasul 2 ini, yang baru-baru ini saya pelajari juga dari salah satu artikel, bahwa bahasa roh itu adalah suatu fasilitas untuk dipakai untuk menginjili. Oke? Jadi bagaimana seharusnya berbahasa roh? Dan kita membaca di
di Kisah Para Rasul 2 itu. Jadi bahasa roh, kan ada banyak itu. Mesopotamia, ada orang-orang yang banyak lah. Tetapi mereka mengerti, saya menyampaikan kata-kata, analoginya seperti ini. Nah, saya orang Batak. Terus saya berkhotbah, tetapi Abang Ronaldo orang Karo mengerti apa yang bisa sampaikan. Padahal sebelumnya itu Bang Ronaldo belum tahu atau sudah tahu saya tidak bisa bahasa Karo, jadi pada kesimpulannya dalam konteks di Kisah Para Rasul 2 ini adalah bahasa roh itu adalah memfasilitasi penginjilan, memfasilitasi Injil itu masuknya ke seluruh bangsa-bangsa, seluruh bahasa-bahasa. Makanya seperti ini. Sehingga orang yang mendengar itu mengerti. Ini dia di Kisah Para Rasul 2 ini. Tetapi kalau kita mengacu atau kita melihat di kitab Korintus, 1 Korintus di 14 itu, dalam satu pasal itu ada menarik di sini bahwa bahasa roh yang digunakan di sini tidak mengerti, orang lain tidak mengerti. Nah, sementara di Kisah Para Rasul itu bahasa roh, orang berbahasa roh, orang lain mengerti. Tetapi di kitab Korintus ini orang lain tidak mengerti. Makanya diserang ke Rasul Paulus, kalau kau berbahasa roh, kau juga harus berdoa supaya ada menafsirkannya, supaya mengertilah apa yang disampaikannya itu. Jadi pada kesimpulannya di kitab Korintus ini bahwa bahasa roh itu lebih berpusat kepada kepada pribadi sendiri. Nah, ketika orang berbahasa roh di kitab Korintus itu bagus, itu baik. Tapi itu fokusnya kepada pribadinya seseorang, membangun dirinya sendiri. Nah, kalau kita lanjut pembacaan firman Tuhan itu di kitab Korintus itu, bahwa yang membangun jemaat itu apa? Yaitu bernubuat. Kalau berbicara tentang bernubuat itu udah pasti berbicara tentang firman Tuhan, pesan Tuhan, kan itu dia. Nah, tetapi dalam bahasa roh, dalam konteks di kitab Korintus tadi itu, bahwa itu memang nggak apa bahasa roh, tetapi alangkah baiknya kalau bisa jangan di kumpulan jemaat itu kata firman Tuhan, karena orang tidak mengerti, orang istilahnya bisa dikatakan kayak sia-sia lah. Tetapi kalau memang kau berbahasa roh, kau bisa menafsirkannya, ada artinya gitu loh, orang mengerti. Nah, itu bagus. Tapi masalahnya kalau kita melihat di dalam konteks zaman sekarang ini, gereja-gereja khususnya kita Persemadi Pentakosta, ya kita melihat ya bagaimana ya, tidak ada yang menafsirkannya. Ada yang berbahasa roh, tetapi tidak menafsirkannya. Jadi kita boleh bingung. Ya secara manusia kita bingung. Tapi kata firman Tuhan, ya ada, ketika kau berbahasa roh, hendaklah juga kau meminta supaya kau bisa menafsirkannya sehingga orang lain mengerti apa yang disampaikan, kan itu tuh. Jadi ada dua seolah-olah berkontradiksi di kitab Para Rasul itu. Orang berbahasa roh, mereka berbahasa roh, orang lain mengerti. Nah, itu konteksnya untuk memfasilitasi penginjilan sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan ketika Rasul Petrus berkhotbah. Nah, di kitab Korintus pada konteksnya itu orang berbahasa roh, tetapi tidak ada yang mengerti bahwa itu sia-sia. Alangkah baiknya kau itu jangan berbahasa di hadapan jemaat. Nah, apakah ini yang kedua-dua ini memiliki hukum kontradiksi? Tidak, bagi saya tidak. Namun keduanya saling melengkapi. Karena kenapa? Pentingkah untuk membangun diri sendiri? Sangat penting, ya toh? Karena sebelum kita ingin membangun orang lain, ingin memperbaharui hidup orang lain, otomatis hidup kita juga harus diperbaharui dulu. Kan itu dia. Nah, jadi keduanya tidak saling kontradiksi, tetapi keduanya itu justru saling melengkapi. Jadi yang pertanyaan kedua, bagaimana harus berbahasa roh itu tadi? Yang pertama konteksnya itu adalah di kitab Para Rasul itu, bahasa roh itu memfasilitasi yaitu penginjilan agar tersampainya Injil ke semua orang. Dan konteks yang kedua di kitab Korintus itu berbahasa roh
Tetapi alangkah baiknya itu tidak di kalang-kalangan jemaat, karena itu fokusnya itu kepada person, kepada pribadinya di seseorang. Jadi itu memang baik untuk membangun dirinya sendiri. Oke, sekian itu dari bagaimana seharusnya berbahasa roh. Berarti menurut Lai, apakah masih relevan itu untuk zaman sekarang, Lai? Yang mana yang yang mana yang enggak nih, gitu, dari antara dua yang Lai jelaskan tadi. Yang masih relevan ini relevan, kayaknya ini enggak deh, gitu, biar teman-teman tahu seperti dikira-kira dari pandangan Lai sendiri. Seperti ini ya, ada firman Tuhan berkata, langit bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Rumput akan layu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah layu. Jadi seperti ini, Alkitab, firman Tuhan itu punya otoritas kekal. Jadi jauh sebelum kita ada, jauh sebelum orang tua kita ada, jauh sebelum nenek kita ada, Alkitab itu tentunya sudah eksis. Jadi pertanyaan itu sangat menarik juga. Apakah relevan sekarang nih bahwa itu ketika itu terjadi masih relevan? Pasti masih relevan. Karena itu tadi, kalau tidak relevan lagi, berarti Alkitab diragukan dong kuasanya. Kalau tidak relevan lagi, Alkitab diragukan dong apanya? Eksistensinya. Jadi pertanyaan tentang abang tadi, mana yang lebih dominan, mana lebih penting ya, yang di kitab Korintus itu atau di kisah para rasul. Ya itu kalau dari perspektif saya ini ya boleh dibantah, boleh disanggah. Teman-teman yang ingin menyanggah boleh, nggak apa-apa. Itu sangat penting karena saya sampaikan tadi bahwa membangun diri sendiri itu juga sangat penting. Karena untuk memperbarui hidup orang lain, tentunya hidup kita juga hidup baru dulu. Kita perbaharui dulu. Nah, di konteks di kitab para rasul itu, bahwa bahasa roh itu adalah memfasilitasi penginjilannya, itu sangat penting. Karena pesan Yesus juga pada murid-muridnya, bahkan kepada kita semua orang Kristen, kita semua orang percaya bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana kita menjadikan bangsa? Bagaimana kita menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus, sementara kita tidak mempunyai kemampuan atau kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita? Karena gini, penginjilan tanpa kuasa Roh Kudus itu suatu hal tindakan yang kosong. Sekali lagi, penginjilan tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa kekuatan Roh Kudus, itu suatu hal tindakan yang kosong. Makanya otomatis semua penginjil, semua pendeta, semua yang menyampaikan firman Tuhan harus dia terlebih dahulu meminta pertolongan yang daripada Tuhan supaya dia juga mampu untuk menyampaikan Injil. Kita boleh melihat bagaimana Petrus, Paulus berdebat menyampaikan Injil itu dengan kekuatan apa? Itu karena dorongan apa? Dorongan Roh Kudus kan? Roh Kudus itu memberikan kita keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, mampu kita berdiri dengan tegar, dengan gagah untuk menyampaikan Injil. Itu dia. Jadi kedua-duanya itu sangat penting. Maka saya katakan tadi, kedua-duanya itu tidak memiliki kontradiksi. Justru kedua-duanya itu saling melengkapi. Seperti ini buat kita, teman-teman ya. Jangan karena kita membaca kitab para rasul, kitab yang A, kitab yang B, ketika membahas sesuatu hal yang kelihatannya mirip, nah kita mengambil kesimpulan berkontradiksi. Nah, kita juga gak bisa mengambil satu konteks, terus kita udah menganggap bahwa itu sudah mewakili semua Alkitab. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus memiliki prinsip, atau kita harus memakai prinsipnya itu sola scriptura, atau keseluruhan Alkitab. Kan seringkali kita baca satu ayat, terus kita udah menganggap bahwa itu sudah mewakili semua keseluruhan isi Alkitab. Itu salah. Sama halnya dengan ketika kita hanya berfokus dengan kitab Korintus itu tentang mengenai hal Roh Kudus itu, ketinggalan dong yang di kitab para rasul itu. Bagaimana
Justru kalau ini menurut pikiran saya, menurut hemat saya, bagaimana penginjilan yang sangat penting, menyampaikan Injil yang sangat penting. Nah, itu dia. Jadi semua itu kesimpulannya saling melengkapi, Bang Ronaldo. Tidak ada yang perlu harus ditekankan ini itu, tidak. Oke. Berarti kesimpulan kecilnya bahwa semuanya itu penting dan tentunya relevan dong, karena Alkitab sendiri masih relevan sampai sekarang. Begitu kira-kira pemperannya. Iya, Bang Ronaldo. Oke. Baru akan ada pertanyaan seperti ini, Bang. Bagaimana akan ada penonton pasti bertanya, lah gereja saya kok nggak ada yang berbahasa roh ya, gitu. Bagaimana itu, Bang? Bagaimana? Nah, itu tadi memang kalau kita melihat juga, kalau kita belajar sejarah ya agak usah saya sebutkan nama gerejanya atau nama organisasinya. Ya ini agak brutal juga ya. Yang bagaimana ketika pada saat itu orang karismatik, orang Pentakosta taruh bahasa roh, terus dari gereja A ini menyerang, istilahnya menyerang dengan secara brutal, mengutus segala macam. Ya bagi kita itu sesuatu hal tindakan yang bodoh lah. Artinya seperti ini, teman-teman, ketika kita tidak setuju dengan apa yang dipercayai orang lain, jangan kita mengeluarkan tindakan yang konyol, tindakan yang hal-hal yang tidak berbobot lah, yang kelihatannya ujung-ujungnya tidak rohani. Padahal konteksnya gereja itu adalah apapun ceritanya berkaitan seluruhnya hal-hal rohani kan. Jadi itu dia tadi. Artinya seperti ini, ketika ada gereja yang tidak menekankan itu, bagiku juga tidak masalah. Kalau ada gereja yang terlalu menekankan itu, ya bagiku itu tidak jadi masalah. Namun gereja yang terlalu menekankan Roh Kudus, lalu meninggalkan Yesus, meninggalkan Bapa, ya itu salah juga. Sekali lagi, kalau satu gereja yang terlalu menekankan karya Roh Kudus, satu gereja yang terlalu menekankan Roh Kudus, namun mengabaikan Bapa, Yesus, itu salah juga. Nah, namun kembali lagi, bagaimana gereja-gereja yang tidak mempraktekkan bahasa roh itu lagi? Bagiku tidak ada yang jadi masalah. Seperti ini teman-teman, kalau kita bahasa roh, tidak juga kita itu bisa jadi lebih rohani dari orang lain. Tidak. Berani contohnya, Bang Ronaldo bahasa roh. Bang Ronaldo ini gereja A, terus gereja B itu tidak berbahasa roh. Berani nggak Bang Ronaldo mengatakan, aku sudah berbahasa roh, aku lebih rohani dari gereja A itu? Berani nggak? Tidak Bang, tidak. Kan itu kan, di satu sisi kan itu kan sesuatu hal yang konyol lah. Maksud saya, jangan menganggap ketika satu gereja mempraktekkan itu, ya jangan terlalu menyombongkan ya secara bahasa rohani. Jangan menjadi kesombongan rohani lah, itu tadi. Alangkah itu baiknya yang ujung-ujungnya saling membangun. Kadang gimana ya saya lihat ya, fenomena juga ini Bang Ronaldo. Terkadang orang-orang yang sudah bahasa roh ini, pengalaman saya Bang Ronaldo, nggak bisa dinasihati. Ya benar-benar. Bandel, karena gini. Inilah dikatakan juga seperti kata teman saya, inilah bahayanya kalau orang hanya mengerti firman Tuhan setengah-setengah. Kan itu dia setengah-setengah toh. Dia kan hanya berfokus kepada, ya bisa dikatakan berfokus kepada di kitab Korintus itu. Memang benar. Memang itu tidak jadi masalah, tidak dilarang bahasa roh. Namun diabaikan dengan di kitab para rasul itu, bagaimana bahwa bahasa itu memfasilitasi penginjilan. Jadi kembali lagi, saya teringat, ini belum pernah saya temukan orang yang berbahasa roh bisa dinasihati. Serius ini, belum pernah. Justru membangkang. Artinya gini, kalau kita kasih masukan, kita kasih pendapat, dia selalu menentang. Karena dia hanya bermodalkan, dia beranggapan ketika dia udah bisa berbahasa roh, saya lebih rohani dari kau, gitu dia. Itu kan bahaya. Itu kan sangat bahaya itu. Artinya tidak boleh seperti itu. Kalau orang berbahasa roh, ya puji Tuhan, kan itu dia. Terus kalau yang kan sering juga kita melihat Bang Ronaldo, orang berbahasa roh satu gereja, satu lapangan, satu kecamatan, satu kabupaten. Padahal kalau kita merujuk dengan apa kata firman Tuhan,
kata Paulus seperti ini, kalau di pertemuan jemaat itu hendaklah yang berbahasa itu cukup 2 atau 3 orang saja katanya. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang sekarang ini ada yang satu gereja tapi ini ya nggak masalah, bagiku nggak masalah. Cumannya jangan terlalu mengekspos itu, bahkan menjadikan suatu itu doktrin. Karena seperti ini yang teman-teman dan Bang Ronaldo, seringkali kita orang yang beragama ini, kita orang Kristen ini, seringkali Alkitab itu berdasarkan pengalaman kita buat, berdasarkan pengalaman pribadi kita buat. Itu gimana ya? Saya setuju bahwa Alkitab itu memang harus kita alami. Tetapi kembali lagi, Alkitablah yang menjadi otoritas tertinggi, hukum tertinggi di dalam kehidupan kita, bukan pengalaman kita. Karena gini, kalau sudah berbicara pengalaman kerohanian saya pasti berbeda dengan pengalaman rohani Bang Ronaldo. Sama halnya seperti Bang Ronaldo. Kita juga nggak bisa menghakimi ketika ada yang kayak ada itu tuh, Pak Bang Ronaldo pasti kenal juga orangnya, oknum pendeta yang pulang balik ke surga tuh, pergi pulang ke surga. Ya. Nah, oke, tidak jadi masalah karena memang kita juga tidak ada sebenarnya jadi masalah secara teologis masalah tuh, tapi kita juga tidak bisa langsung menghakimi, kan itu dia maksud saya. Artinya kalau itu memang you alami, ya udah jangan paksa orang lain untuk mengikuti, itu maksud saya. Nah, ya. Benar. Baru akhirnya kita akan merujuk ke sini. Kan tadi kesimpulannya bahwa apa yang saya alami, artinya pengalaman saya tidak boleh dijadikan jadi doktrin. Iya, seperti betul. Itu kan, Bang. Dan apa yang saya alami tidak boleh saya paksakan orang lain untuk mengalami. Lalu pertanyaannya, Bang, bagaimana dengan hari-hari kemarin itu ada satu fenomena, satu pendeta yang berkata, ayo ikuti saya berbahasa roh, ikuti saya, seperti ini kira-kira. Bahkan ada yang namanya sekolah bahasa roh. Itu bagaimana menurut pandangan Bang Pairan sendiri? Kalau sejauh ini saya perhatikan ya, kita yang bertuhan ini seringkali kita yang bertuhan ini hanya ingin memuaskan keinginan kita, kemauan kita, tanpa tunduk kepada Alkitab, tanpa tunduk kepada otoritas Alkitab. Yang saya lihat seperti itu, Bang Ronaldo. Aduh, bagaimana ya? Itu kan sesuatu hal yang apa itu ya? Gimana? Ikuti saya. Loh, emangnya kau siapa? Bertanya, emangnya kau siapa? Apalagi ini kan berkaitan dengan bahasa roh itu lagi. Rusaknya Alkitab itu, rusaknya doktrin Alkitab itu. Ketika mengacu kepada kepribadi seseorang, kepribadi pengalaman seseorang, itu rusaknya. Ikuti saya. Nah, pertanyaannya, kau itu siapa? Karena gini, sampai ada juga seperti Bang Ronaldo bilang, sampai ada sekolah Roh Kudus, sekolah berbahasa roh. Maksudnya bagaimana itu karunia loh. Ngerti nggak karunia ya? Artinya kalau gini loh, sederhananya, gak usah kita jauh-jauh bahasa kita terlalu ilmiah. Karunia itu nggak semua orang bisa memiliki, dan karunia itu nggak bisa sama. Apa kata firman Tuhan kita Korintus juga? Karunia itu berbeda-beda, tapi satu roh. Kan itu kan, Bang? Pelayanan itu bisa berbeda-beda, tapi satu Tuhan. Kesederhana kan? Tetapi kadang orang membuat itu rumit ketika orang sudah ingin memuaskan keinginan daging dia, atau lebih tepatnya keinginan intelektual dia ini yang gak seberapa itu. Jadi bagaimana ya? Pada kesimpulannya adalah bahasa roh itu tidak bisa diajari. Bahasa roh itu kita juga tidak bisa ikut-ikutan. Jangan jadi orang Kristen ikut-ikutan ya. Makanya setiap kali saya khotbah di Zoom, khotbah di mana-mana, yang saya suka itu ketika khotbah saya itu dikritik. Kalau bisa didebatkan, dicari kesalahannya. Itu kemauan saya. Saya nggak suka kalau saya khotbah, iya semua amin. Itu kan tanda tanya semua itu. Karena mustahil semua keseluruhan yang saya sampaikan itu benar toh. Mustahil lah. Kita masih manusia, artinya
saya katakan tadi, jangan jadi orang Kristen yang ikutan ketika ada seseorang ikuti saya ikuti. Tidak. Kita harus menggunakan logika kita ini 100%. Seperti ini. Ini menarik juga. Saya teringat ini, Bang Ronaldo. Ada orang mengatakan ketika orang kepenuhan Roh Kudus tidak memakai logika. Saya juga heran. Bagaimana dia tidak memakai logikanya? Karena gini, dari mana dia tahu bahwa dia kepenuhan Roh Kudus kalau nggak pakai logika? Oke. kan itu kan contohnya, datanglah Bang Ronaldo ngaku-ngaku sama saya ini, Bang Pairan, saya ini kepenuhan Roh Kudus. Nah, ketika Bang Ronaldo menyampaikan itu pakai apa? Pakai apa? Pakai ini kan? Benar. Jadi saya kadang bagaimana? Tapi yang menjadi memang saya yang nggak setuju itu ketika logika itu menjadi di atas, itu salah. Ya, tetapnya Alkitab di atas, tetapnya Alkitab otoritas tertinggi ya. Tapi ketika adanya orang berkata, ketika orang berbahasa roh, ketika orang penuh Roh Kudus tidak memakai logika, terus dia berkata-kata pakai dengkul ya. Yang otomatis lah, artinya sekali lagi ini sangat penting pesan kita semua. Intinya Alkitabnya tetap otoritas tertinggi. Ya, kalau logika pastilah kita pakai logika. Masa enggak pakai logika? Jadi pakai apa kita? Kalau enggak mau pakai logika, keluarkanlah otak itu dari kepala kan? Atau pakai dengkul aja. Itu dia. Oke, Bang Ronaldo. Ada pertanyaan tambahan ini, Bang. Enggak apa-apa ditambah. Apakah ketika ini yang menarik, soalnya banyak sekali memang fenomena. Dulu saya sedikit Bang. Dulu atau saya awal-awal sekolah nih kan, pastilah banyak orang yang tahu awal-awal saya sekolah. Dia pas kita 2 malam, ada satu mahasiswa dia bilang gini, dia tunjuk satu wanita, dia tunjuk padahal dulu peraturannya tidak diperbolehkan di sekolah kami itu Bang. Di sekolah kami dulu tidak diperbolehkan ngobrol saja, kita tidak boleh. Ini ditunjuk-tunjuk dan seakan-akan si pria itu mau mendekati wanita itu gitu. Pertanyaannya, apakah kita nggak sadar nih ketika roh kita kan Roh Kudus masuk, apakah kita mulai nggak sadar dan sebagaimananya Bang? Artinya nggak ada lagi pikiran seperti itu. Itu di mana pengalaman saya itu Bang, menurut Abang? Bagaimana ya kalau udah seperti itu ya, kembali lagi menurut saya mungkin agak kasar juga, itu kan sesuatu tindakan yang manipulatif, itu manipulasi orang. Ketika abang bilang tadi, apakah ketika kita penuh Roh Kudus, bahasa roh, apakah kita masih sadar gitu ya? Nah, otomatis masih adalah kesadaran. Yang menulis Alkitab itu siapa? Yang pertama kan yang pertama kan peran penting itu kan Roh Kudus kan, baru manusia kan. Nah, jadi kan ada kedua peran yang otomatis peran yang paling pertama dan poin yang paling penting itu adalah Roh Kudus. Kan itu kan diilhamkan Roh Kudus kan. Nah, yang kedua barulah manusia. Jadi otomatis masih adalah kesadaran lah. Masa iya nggak ada? Ya jujur aja. Nah, kalau orang bagaimana menurut Abang tentang pengalaman saya yang itu tadi, yang ada orang itu tadi? Ya, itu apakah itu? Nah, itu dia. Perlu kita bahas itu Bang, karena banyak orang roh dan sebagainya. Apakah sebenarnya itu? Seperti ini ya. Saya juga pernah itu buat di status, di story, di Facebook atau di WA itu seperti ini. Pertama, ketika ada orang kepenuhan Roh Kudus, Firman Tuhan juga katakan, ujilah segala roh, ujilah segala sesuatu. Nah, ketika ada kata uji, itu benar atau tidak? Saya rasa kalau ada kata uji, tidak hal yang mudah toh. Kata menguji itu tidak hal yang mudah. Bahkan kita juga ujian di sekolah lah, ujiannya. Mana ada 1 hari 2 hari ujian? Ada. Kadang seminggu toh. Nah, kembali seperti ini, Bang Ronaldo. Ketika ada orang yang mengaku, kan itu kan karena dia mengaku diri sendirinya, makanya ini bahayanya ketika orang
punya pengalaman pribadi terus mengaku-ngaku, terus ketika kita bantah dia kayak marah gitu, gak terima, itu problemnya, itu gak terima, itu justru nanti kita dibilang menghakimi kau, so pintar kau, so hebat kau, gitu dia. Padahal kan kita hanya meminta satu tuntutan tanggung jawab alkitabiahnya, tanggung jawab secara biblikanya, kan itunya. Itu hal yang wajar lah. Bagi saya dalam setiap hidup ini, ketika saya melakukan sesuatu, itu hal yang wajar. Orang suka atau tidak suka itu hal yang wajar. Namun ketika kita dituntut untuk menjelaskan, nah kita harus mampu. Nah masalahnya ketika ada seorang oknum yang seperti itu, kita minta penjelasan, ketika kita minta beban pembuktiannya, mereka itu hanya bermodalkan pokoknya saya mengalami ya. Kalau udah dibilang pokoknya, apa lagi? Mana ada lagi batangnya, mana ada lagi daunnya. Ya katanya udah dibilang pokoknya, kan itu dia. Oke Bang Bera, soalnya saya hanya teringat kenangan masa lalu saja deh. Entah kenapa pikiran saya mengarah ke sana. Oke. Ya, itulah karena salah satu faktor kurang belajarnya itu Bang Ronaldo. Jujur yang Bang Ronaldo, ketika saya bandingkan cara berkhotbah saya ketika sebelum saya banyak belajar, atau lebih tepatnya sebelum saya masuk teologi, saya bandingkan ketika saya sudah sekolah teologi, saya ketawa-tawa sendirilah. Artinya gini, dari segi gramatikalnya pun salah, nggak sistematis, nggak nampak apa pun pentingnya, nggak nampak historikalnya. Jadi ketika kita artinya semakin belajar, ya banyaklah perubahan. Oke, Bang Ronaldo. Itu masuk ke dalam apa itu Bang? Ke dalam sebuah usulan kepada pihak tertentu. Itu pastilah karena gini ya, Alkitab itu kita setuju dan kita sepakat Alkitab itu suci kan. Nah, Alkitab itu kekal, absolut, dan Alkitab itu adalah firman Allah. Jangan kita kotori hanya karena kepentingan diri kita sendiri. Jangan kita kotori Alkitab itu hanya karena keinginan dan kemauan, bahkan pengalaman pribadi kita sendiri. Jangan kita kotori itu. Tetap kita harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita harus fokusnya itu kepada Alkitab. Nah, artinya pesan kita semua. Saya juga terus belajar. Bahkan baru-baru ini saya ada beli buku-buku teologi. Bahkan saya juga sering minta buku-buku teologi non fisik, yaitu berbentuk PDF kepada teman-teman sekolah teologi, bahkan teman-teman yang udah jadi dosen. Bahkan ada yang kebetulan di Facebook yang jadi teman saya, dia ketua rektor STT. Terus belajar. Itu sangat penting karena gini, Roh Kudus yang benar akan menuntun kita untuk belajar. Amin. Itu dia. Jadi bullshit itu ada dikatakan saya kepenuhan Roh Kudus, tapi kita lihat cara khotbahnya, cara ngomongnya nggak beraturan, nggak beretika. Bagaimana itu? Nah itu dia tadi, Roh Kudus yang benar akan menuntun kita belajar dan belajar. Itu dia. Ya. Artinya Roh Kudus akan menuntun dari kebenaran ke kebenaran sebenarnya Bang. Ya. Kalau bahasa rohaninya ya. Oke Bang, ada lagi gini Bang. Baru apa sih hasil dari berbahasa roh itu buat yang berbahasa roh? Bagaimana dengan orang yang tidak berbahasa roh? Apa hasilnya seperti kira-kira Bang? Hasilnya ya kita kembali lagi apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus itu kan. Pekerjaan Roh Kudus itu kan yang pertama kan ketika orang udah mulai ya bisa berbahasa roh, yang pertama tadi kan membangun dirinya sendiri. Ya hidupnya damai, pasti hidupnya membawa damai lah. Itu hasilnya berbahasa roh. Berbahasa roh kan ya dia memiliki kasih lah, damai, sukacita yang kita Galatia kan Bang Ronaldo. Nah, ketika seseorang mengaku
dia berbahasa roh namun tidak memiliki satu pun dari antara dua roh itu, itu tanda tanya itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak berbahasa roh? Nah, ini dia lagi juga pertanyaan penting ini. Pertanyaannya, berbahasa roh ini kan harus ada rangkaian kata-kata, iya kan? Ya. Bahasa roh ini harus tersampaikan dengan kata-kata yang mulut ini. Ada lagi pertanyaan yang lucu, pertanyaan, ada lagi pertanyaan yang menarik. Bagaimana dengan orang yang disuruh berbahasa roh? Nah, iya benar itu. Nah, karena gini, kan itu tadi apa hasil berbahasa roh? Saya sudah jelaskan ya, pasti dia memiliki buah-buah roda seperti apa yang disampaikan kita gelet itu, sukacita, damai. Terus bagaimana kalau kita tidak berbahasa roh? Nah, seolah-olah pertanyaan ini kan dituntut semua orang Kristen. Pertanyaan ini dituntut seolah-olah kita semua orang Kristen harus berbahasa roh. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang bisu, yang tidak bisa berkata-kata, berbahasa roh? Kalau memang harus itu yang menjadi doktrin bahwa kita bahasa roh, bahwa itu satu tanda rohani, tanda diselamatkan, tanda menjadi orang suci. Bagaimana kalau orang yang bisu berbahasa roh? Ya, pada kesimpulannya kan ya Tuhan lah yang tahu, Tuhan yang memberikan, kan itu dia. Makanya kembali lagi bahwa Roh Kudus itu punya pekerjaannya sendiri. Artinya gak usah kita atur Roh Kudus, gak usah kita ajari Roh Kudus. Artinya seperti ini, ketika Roh Kudus itu memberikan kepada siapa saja, kan itu terserah Tuhan, kan itunya dia. Bahasa roh kan terserah Tuhan, itu kan karunia, pemberian Tuhan. Mana bisa kita, Tuhan, gini-gini, nanti kalau nggak kau kasih, nggak aku sembah lagi kau, katanya. Itu bahaya itu. Jadi ketika pertanyaan itu muncul, bagaimana kalau kita tidak bisa berbahasa roh? Ya tidak jadi masalah, karena tidak bisa. Bahwa kembali lagi bahwa bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Ingat, bahasa roh adalah salah satu karunia, berarti banyak karunia kan? Kan itu dia. Bermacam-macam karunia tetapi satu roh, bermacam-macam pelayanan tetapi satu Tuhan. Itu dia kita harus ingat, sederhana. Jadi dia tidak jadi masalah ketika kita tidak bisa bahasa roh, tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika kita tidak mengerti Alkitab. Yang jadi masalah itu ketika tidak mengerti siapa itu Tuhan. Nah, itu jadi masalah bagi saya. Benar. Berarti sebenarnya kembali bahwa sama seperti Tuhan bilang, Bang, ya, bahwa sebenarnya dalam hidup kita bukan bahasa roh yang dituntut, tetapi buah yang dituntut, bilang. Buah roh sendiri, Bang. Setuju sih. Nah, ini nih, Bang. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Bagaimana menurut Abang? Ini dari sudut pandang saja. Kadang-kadang kalau kita sudut pandang kan nggak boleh disalahkan kan. Artinya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar di situ. Dari sudut pandang Bang, orang yang tiba-tiba gini, Bang, pas ibadah dikit-dikit orang masih pemain musik contohnya masih jreng gitu kan, dia masih bilang gitu. Dia langsung naik lah kira-kira. Baru ya dikit-dikit doa makan aja kan, ketika mau doa makan itu berbahasa roh. Bahkan ya pokoknya kalau ada sedikit aja gitu, doa sedikit atau muji bentar aja masih belum haleluya pun, Bang, langsung duduk tutup mata langsung. Gimana menurut Abang tentang itu? Gini, salah satu ciri karakter Roh Kudus itu adalah tertib, ya kan? Ya. Nah, ketika ada kata tertib, berarti itu juga udah masuk dalam arti kata itu konteks. Jadi Roh Kudus tahulah menempatkan keadaan. Gak mungkin juga, memang betulnya itu belum apa-apa, belum mulai ibadah dia mulai ngomong-ngomong udah berbahasa roh itu. Saya kembali lagi ya. Jangan, Bang. Lanjut. Soalnya gini doang. Soalnya kan banyak orang. Contohnya nih kita diskusi nih berdua kan. Tiba-tiba
tapi kita ngomongin apalah gitu ya, bukan nggak ada rohaninya gitu bang. Kita masih ngomongin babi panggang lah, ini enak makanya tiba-tiba dari luar pintu gereja kita ngomongin cewek entah apa tadi, sampai duduk langsung abang langsung tutup mata ya ngamuru gitu kan, seperti itu bang. Soalnya banyak seperti itu bang. Apakah maksudnya itu dari manakah sebenarnya gitu? Karena banyak juga orang berkata kedagingan lah dan lain sebagainya. Dari sudut pandang abang lah. Kalau dari sudut pandang ya, itulah orang yang terlalu hiper dengan bahasa roh. Ya. Nah, saya sudah sampaikan tadi di awal, jangan salah juga bahwa glosa bahasa lidah itu dalam bahasa Indonesia glosa itu, nah tidak serta merta itu dimiliki hanya untuk orang Kristen. Bayangkan agama pagan atau animisme, yaitu penyembah berhala itu. Pernah nonton film kah Bang Ronaldo bagaimana mereka menyembah dewa toh? Bahasa roh toh? Bahasa roh. Kali persis sama, bahkan sama yang di gereja-gereja itu loh bang. itu menariknya. Nah itu dia Bang Ronaldo. Nah ketika orang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap Alkitab, nah disitulah iblis merasuki seseorang itu untuk mengacau balaukan orang percaya, untuk mengganggu pikiran-pikiran orang percaya. Karena itu tadi, karena dia tidak tahu, dia kurang sadar sendiri pun dia tidak tahu berasal dari mana. Tapi karena terlalu hipernya dengan bahasa roh, terus dia hanya bermodalkan yakinnya entah bagaimana, dan dia itu maju tak gentar. Ya. Makanya saya bilang, orang-orang seperti itu, ini pengalaman saya, jujur ya, siapapun yang menonton ini, pengalaman saya, orang yang penuh Roh Kudus itu tidak bisa dinasihati. Gak tahu kenapa. Buktikan, saya serius ini. Ajarilah contohnya, kalau dia salah, apalagi kalau dia berkhotbah, terus kritiklah khotbahnya. Gak terkatakan lah. Tapi pengalaman saya, jujur ya, orang yang mengaku Roh Kudus tidak bisa dinasihati. Jadi kesimpulannya, aku di satu sisi jangan kita hanya memandang dari satu perspektif saja. Di satu sisi memang benar itu adanya itu, bisa juga karena kedagingan. Nah, kalau sudah kedagingan, itulah akses untuk si iblis masuk toh. Ya. Iya. Nah, yang kedua, ada enggak yang asli? Ada enggak yang benar-benar bahasa roh? Ya ada, dan itu hanya Tuhanlah yang tahu, dan si yang berbahasa roh itulah yang tahu, dan itu harus benar-benar membangun diri sendiri ya. Jangan pula dia berbahasa roh tetapi perubahan hidupnya pun enggak ada, aduh sama aja itu, bohong. Nah itu dia, sederhana kan? Oke. Nanti kalau kita lanjutkan lagi bahas, sebenarnya masih banyak pertanyaan tentang ini kan bang. Ya, tapi ini panjang lama dan dia menghemat kuota penonton juga kan. Jadi bang, oke. Di akhir dari pembicaraan kita ini, mari bang buat closing statement dari abang, biar kita akhirkan diskusi kita malam ini. Oke. Saya akan membuat closing statement di akhir pembahasan tentang bahasa roh ini. Pertama, ya bahasa roh itu harus kita tahu sumbernya dari mana. Ketika kita mengatakan saya berbahasa roh, pastikan itu sumbernya dari mana dulu. Apakah itu dari Roh Kudus, dari pribadi ketiga, yaitu Allah itu sendiri. Pastikan itu dulu. Karena ketika kita sudah tidak tahu itu berasal dari mana, itu juga adalah akses si iblis untuk merasuk pikiran kita, untuk merasuk hidup kita, dan untuk mengacau orang-orang Kristen, untuk mengacau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi pesan yang paling penting saya adalah belajarlah Alkitab dengan benar, dan belajarlah Alkitab dari orang yang engkau betul-betul percaya bahwa dia betul-betul juga belajar Alkitab ya. Karena gini, adanya pendeta tidak belajar. ada juga dosen mau mengajar tapi nggak belajar, bayangkanlah. Jadi
mau kita pun belajar dari orang, kita perhatikan juga kualifikasinya, kita perhatikan juga kualitasnya bagaimana. Makanya itu kita jadi orang Kristen harus bijak dan bijak. Dan pada yang terakhir saya perlu sampaikan, ketika kamu benar-benar memang betul penuh dengan Roh Kudus, kau memang harus bisa ditegur. Karena yang saya lihat, ketika orang mengaku Roh Kudus bisa berbahasa roh, tidak bisa dinasihati. Jadi dari pandangan saya, kalau kau memang penuh dengan Roh Kudus, mengaku bisa berbahasa roh, kau harus bisa dinasihati, dan kau juga harus buktikan kau adalah orang yang terpelajar dan belajar. Ingat saya katakan tadi bahwa Roh Kudus yang benar, engkau akan belajar dan belajar. Roh Kudus yang benar, engkau akan menuntunnya, dituntunnya engkau kebenaran demi kebenaran. Oke, sekian closing statement saya, Bang Rudalu. Oke, terima kasih Bang Peran. Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman Gloria Channel yang menonton dimanapun Anda berada, mungkin banyak tentunya pasti bisa dipastikan. Mungkin banyak pikiran yang berbeda dengan pembicaraan kita hari ini, bisa ditulis di kolom komentar dan sebagainya. Nanti bisa kita jawab menurut sudut pandang kita dan sudut pandang Bang Peran sendiri. Oke, Bang Peran, matur nuwun, mau lihat Tuhan Yesus memberkati, Bang.